Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, Profesor Hikmahanto Juwana ya. Halo, selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Rama. Halo. Iya Pak. Di studio ada Pak Salim Said, Helmi Faisal Zaini dan juga Dev Akhbarsa. Iya, Pak Hikmahanto, Anda melihat mengapa orang banyak, meskipun berulang kali dikatakan ini adalah kemanusiaan begitu ya, kejahatan kemanusiaan, tragedi kemanusiaan, tapi sentimen agama ini tidak bisa dihindari, mengingat banyak mengatakan banyak yang seperti membiarkan begitu terjadinya pembantaian di Rohingya ini. Apakah karena korbannya Muslim? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Kalau menurut saya sebenarnya nggak harus Muslim atau tidak Muslim ya. Dalam konsep hukum internasional itu ada yang namanya responsibility to protect. Jadi dalam hukum internasional, negara-negara punya kewajiban untuk memastikan agar tidak terulang kembali peristiwa pembantaian terhadap etnis tertentu atau ethnic cleansing, genosida dan lain sebagainya. Ya. Nah, kebetulan yang menjadi masalah ini adalah etnis Rohingya, bukan karena mereka adalah Muslim begitu. Lantas mengapa Pak Hikmahanto kok sepertinya dunia internasional ini kan terjadi bukan baru kali ini saja ini pembantaian di Rohingya ini ya, seperti diam begitu. Halo, suaranya, halo. Ya, lantas mengapa dunia internasional seperti membiarkan atau diam saja begitu ya? Karena pembantaian di Rohingya bukan terjadi kali ini saja. Halo, ada gangguan kayaknya deh. Ya, tampaknya ada gangguan, kita lanjutkan nanti ya. Kami akan berusaha menghubungi Profesor Hikmahanto lagi. Saya ke Pak Helmi Faisal Zaini ya Pak. Ya. Tadi itu katakan, berulang kali ini sentimen agama tetap menguat termasuk di tanah air ya. Karena kalau misalnya ada gorila atau lumba-lumba saja mati di Amerika pasti heboh Pak. Ini ratusan orang meninggal bahkan ribuan ya di Rohingya. Dunia internasional adem ayem begitu. Jadi yang pertama saya ingin mengapresiasi pemerintah dulu ya, Pak Jokowi dan Bu Menlu Retno yang sudah mengambil langkah-langkah proaktif dan tepat. Dosisnya tepat. Ini karena kalau terlambat sedikit isu antar agama dan seterusnya akan menguat kembali. Dan saya ikut dalam pertemuan tanggal 30 Agustus di Kemenlu bersama Bu Retno. Kita menggalang Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar, AKIM. Dan NU di situ menjadi ketua, ya Pak Saudara Ali Yusuf. Dan kami fokus memang melakukan fundraising diperuntukkan bagi aksi kemanusiaan di Rohingya. Jadi nanti bantuan obat-obatan, pendidikan, ya, makanan, dan tentunya lebih jauh, tentunya kita akan berikan bantuan seperti sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Nah, dalam soal ini kita harus membedakan dua hal, politik dan kemanusiaan. Saya menyetir apa yang disampaikan oleh Gus Dur, bahwa yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Jadi, hendaknya kita berharap seorang Aung San Suu Kyi yang sudah mendapat Nobel Perdamaian sebagai tokoh demokrasi, ya, yang sudah mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari kedoliman itu, harusnya memandang saudara-saudaranya di Rohingya ini, ataupun manusia, ya, itu sesuatu yang harus dihargai. Nah ini kan sekarang kita bertanya kepada Aung San Suu Kyi. Mengapa dia melakukan pembiaran? Tapi begini Pak Helmi, nanti saya kembali ke Anda. Saat ini sudah terhubung kembali dengan Profesor Hikmahanto. Ya Pak Hikmahanto. Jadi gini Rahma, saya berpendapat, apa sih yang dimaksud dengan tragedi kemanusiaan di Rohingya itu ya? Apakah tragedi kemanusiaan ini karena ada korban yang dilakukan tindakan semena-mena oleh otoritas di Myanmar? Memang awalnya ada konflik, lalu kemudian ada pemburuan terhadap mereka yang bertanggung jawab dari etnis Rohingya, tetapi rupanya tidak proporsional karena dilakukan tanda kutip ada yang dibunuh, ada yang diusir dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang melarikan diri ke Bangladesh gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah kita mau membantu korbannya dengan memberikan obat-obatan, mendirikan masjid dan lain sebagainya, atau mengakhiri apa yang dilakukan oleh otoritas di Myanmar selama ini. Karena begini, dalam konsep hukum internasional ada kewajiban negara-negara untuk melindungi mereka-mereka yang dianiaya karena adanya ethnic cleansing yang dilakukan oleh pemerintahan suatu negara.
Ya. Itu namanya responsibility to protect. Tapi Pak Hikmanto, mengapa dunia internasional ini tampaknya kurang memberi tekanan begitu ya Pak ya terhadap Myanmar ini? Begini, dunia internasional itu menyerahkan kepada organisasi regional, kepada ASEAN. Jangan kemudian ASEAN ini berlindung di balik misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lain sebagainya. Karena apa? Kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap etnis yang katakanlah dibantai atau dihilangkan itu menjadi kewajiban dari masyarakat internasional, terutama sekali negara-negara yang terdekat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat internasional dalam hal ini ASEAN atau negara terdekat seperti Indonesia dan Malaysia ini menurut Anda seperti apa nih Pak? Sudah cukup? Nah ini yang makanya saya katakan, saya mengusulkan agar pemerintah setelah Ibu Menlu datang ke Myanmar kembali, kalau perlu lakukan sidang darurat negara-negara ASEAN. Lalu disampaikan apa yang terjadi di sana. Lalu kemudian bila perlu melakukan tindakan yang tegas. Kalau pemerintah Myanmar masih melakukan pembantaian terhadap etnis tertentu, maka akan dilakukan embargo ekonomi. Dan ingat, right to protect itu tidak mengenal kedaulatan. Jadi walaupun dia mengatakan bahwa ini urusan dalam negeri, negara mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan baik itu sanksi ekonomi sampai tindakan penggunaan kekerasan. Seperti misalnya di negara di Afrika ya, terhadap putih dan lain sebagainya. Itu sampai mereka negara-negara besar memang itu masuk ke sana dengan menggunakan senjata dan lain sebagainya. Jadi ini kan sama saja kita membiarkan apa yang terjadi misalnya di Jerman terhadap atas Nazi ya, terhadap orang-orang Yahudi, pembantaian etnis tertentu. Nah, ini yang tidak tapi boleh Pak Hikmanto, apakah perlu, tadi Anda mengatakan jika terus ini dilakukan oleh Myanmar harusnya dia lakukan embargo ekonomi, banyak tekanan juga agar kemudian dubes Myanmar diusir dari Indonesia, seperti itu langkah-langkah tegasnya Pak? Gini, kalau dubes Myanmar dipulangkan, diusir dari Indonesia, kita kan nggak punya masalah sama Myanmar. Ini masalahnya bukan bilateral antara Indonesia dengan Myanmar, bukan. Ini adalah ada suatu peristiwa di suatu negara yang melakukan ethnic cleansing. Banyak tokoh-tokoh dunia, bahkan PBB pun sudah akan mengkategorikan sebagai ethnic cleansing. Ya kan? Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka masyarakat dunia, masyarakat internasional harus bertindak. Nah, masyarakat dunia ini siapa? Kan ada PBB, ada ASEAN. Ya tentunya ASEAN menggunakan momentum ini. Jangan ASEAN kalau senang-senang aja, ASEAN. Giliran ada permasalahan yang sulit, lalu kemudian mereka mundur dan tapi Anda tadi mengatakan agar dilakukan embargo ekonomi saja, padahal kan tidak ada masalah dengan Myanmar, kata Anda. Kenapa? Sanksi ekonomi itu dilakukan oleh ASEAN, bukan oleh Indonesia. Oh, oke. ASEAN lalu kemudian kalau bisa didukung oleh negara-negara dunia. Karena ingat, junta militer itu akhirnya dia menyerah, memberikan kepemimpinan kepada sipil, itu karena sanksi ekonomi. Sekarang ada hal seperti ini dilakukan, maka sanksi ekonomi bisa dilakukan. Kalau itu masih belum mempan juga, tentu penggunaan kekerasan harus sudah mulai. Apa yang terjadi di Rohingya ini sudah benar-benar di luar perikemanusiaan lah, kita saksikan bersama. Tapi mengapa kok itu belum ada langkah tegas seperti yang Anda uraikan tadi ya? Seperti saya katakan, kalau misalnya masyarakat dunia, kalau misalnya saya lihat Boris Johnson dari Inggris, Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan, Erdogan sudah menyampaikan, Sekjen PBB sudah menyampaikan. Sudah bicara, tapi kan masalahnya adalah siapa yang take action. Nah, dalam konteks seperti ini, harusnya ASEAN bisa mengambil tindakan. Jangan ASEAN mengundurkan diri karena, ini urusan dalam negeri, ada piagam ASEAN dan lain sebagainya, dan membiarkan pembantaian dilakukan terus. Ini kan berulang-ulang, tiap tahun ada. Ya. Apa kita mau terus mendirikan rumah sakit? Menurut Anda apa yang menghalangi ASEAN ini untuk melakukan action yang tegas, Pak? Kenapa? Apa yang menghalangi ASEAN untuk segera melakukan action atau tindakan tegas? Ya selalu karena piagam ASEAN dan lain sebagainya, ada EWO sesama negara ASEAN, ada prinsip non-intervensi. Seharusnya Indonesia punya peranan lebih penting ya Pak ya untuk menekan ASEAN begitu. Betul sekali, ini Indonesia harusnya bisa bertindak sebagai pemimpin di antara negara-negara ASEAN. Ya kan? Saya berharap misalnya Ibu Menlu pergi ke sana bukan dalam konteks menenangkan masyarakat di Indonesia supaya tidak terjadi masalah di Indonesia, bukan, tetapi karena mau mengambil suatu tindakan yang tegas bahwa ini harus dihentikan.
Lalu kalau misalnya Ibu Menlu datang ke saya, Menlu bertemu sidang darurat dengan Menlu-Menlu ASEAN, kalau perlu para kepala pemerintahan ASEAN. Kalau misalnya sudah bertemu, lalu menetapkan langkah-langkah apa? Misalnya saja embargo ekonomi. Kalau itu juga masih belum mempan, penggunaan kekerasan bukannya tidak mungkin. Baik. Baik, terima kasih nih Profesor Hikmanto Juwana ya, pakar hubungan internasional. Selamat malam. Dan bisa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.